Hai, selamat datang kembali di channel sebuah tanda tanya. Hari ini kita akan bahas tentang topik yang lagi ramai dibicarakan nih, yaitu terkait pemblokiran rekening oleh PPATK. Bayangin nih, kamu mau narik uang di ATM, tapi saldomu hilang atau diblokir. Kamu kaget, dan ternyata namamu masuk daftar transaksi mencurigakan. Banyak orang belum tahu nih kalau rekening mereka bisa dibekukan atau diambil alih sementara oleh PPATK. Tapi sebenarnya ini bukan asal-asalan. Yuk kita bahas kenapa dan bagaimana caranya ini bisa terjadi. Yang harus kita ketahui yang pertama itu adalah apa itu PPATK. PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu lembaga independen yang tugasnya mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK ini bukan polisi atau kejaksaan, tapi mempunyai wewenang besar untuk melacak dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Rekening ini bisa diblokir atau diambil alih sementara kalau ditemukannya transaksi keuangan yang mencurigakan. Misalnya nih, jumlah uang besar masuk tiba-tiba dan tidak sesuai profil nasabah. Kemudian, transaksi dilakukan itu berulang dalam waktu singkat tanpa alasan yang jelas. Dan juga terindikasi hasil tindak pidana seperti korupsi, narkoba, atau judi online. Transaksi mencurigakan ini bukan cuma soal jumlah uang, tapi juga pola aktivitas. Misalnya, seseorang dengan penghasilan 3 juta per bulan, tapi tiba-tiba rekeningnya ini masuk 1 miliar, kan aneh. Atau transfer uang bolak-balik antar banyak rekening dan tanpa tujuan yang jelas. Menurut PPTAK ini dan Peraturan Bank Indonesia, pola-pola seperti ini bisa jadi indikasi pencucian uang atau money laundering. Dan yang dilakukan PPATK setelah menemukan kasus ini yaitu meminta bank untuk membekukan rekening selama 20 hari kerja, melaporkan ke aparat penegak hukum seperti ke kepolisian, kejaksaan, atau KPK, dan memberikan laporan hasil analisis untuk ditindaklanjuti sebagai bukti awal. Dan apa bedanya sih diblokir bank atau diambil alih PPATK? Kalau diblokir oleh bank, biasanya karena masalah administrasi atau tagihan. Tapi kalau dibekukan karena PPATK, artinya ada indikasi kejahatan keuangan, dan ini bisa jadi awal dari penyelidikan hukum. Jadi, bedanya ada di alasan, wewenang, dan konsekuensinya. Tapi timbul pertanyaan nih, apakah rekening langsung disita? Jawabannya tidak. PPATK hanya membekukan rekening untuk mencegah uangnya dipindahkan. Tapi untuk menyita uang secara hukum, harus melewati putusan pengadilan. Jadi, pembekuan itu sifatnya sementara sampai aparat hukum selesai menyelidiki. Hal ini penting lakukan agar uang dari tindak pidana tidak bisa kabur atau hilang jejaknya. Dan kenapa sih banyak orang kaget rekeningnya diblokir? Karena banyak orang tidak sadar rekening mereka digunakan untuk tindak kejahatan. Misalnya dipinjam orang lain untuk transaksi gelap, diisi uang dari hasil penipuan online, walaupun tanpa mereka tahu, dan terlibat dalam skema pinjaman nama atau rekening penampung. Makanya penting banget buat jaga kerahasiaan data dan jangan asal kasih akses ke rekening pribadi ya. Rekening ini bukan cuma alat simpan uang, tapi juga bisa jadi jejak hukum. Jadi, kalau digunakan untuk sesuatu yang mencurigakan, PPATK bisa turun tangan. Tapi tenang, kalau kamu tidak melakukan apa-apa dan bisa membuktikan bahwa uang di rekeningmu legal, kamu bisa mengajukan klarifikasi ke pihak berwenang.
Ingat ya, jangan panik, tapi juga jangan cuek. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share.